Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kelas ekonomi pada pertemuan ke-8 yang insya Allah nanti akan dijalankan 80 menit. Apa kabar nih teman-teman? Udah nggak UTS lagi ya? Alhamdulillah, Mbak. Kalau dari kalian baik-baik saja. Malam ini sebenarnya saya ingin kita coba diskusi ujiannya gitu, jawaban ujian UTS-nya. Tapi berhubung saya pikirnya belum semua mengumpulkan, yang masuk di email saya baru 9 orang. Selebihnya itu mungkin ada 2 atau 3 orang belum memasukkan. Teman-teman di sini 13 orang kan? Halo? Oke, jadi berhubung masih ada yang belum mengumpulkan, mungkin kita tidak akan membahas soal UTS-nya dulu gitu ya. Insya Allah pekan depan kita baru coba membahas. Semoga teman-teman pada udah kumpul ya. Deadline-nya sampai pekan depan. Sebelum hari ini berarti hari Rabu. Ada yang masih ingat pekan lalu kita bahasnya sampai mana ya? Ada yang masih ingat? Waalaikumsalam Mbak Atun. Monggo, kita juga baru mulai. Oh lupa. Yang lain masih ingat nggak nih? Sampai kurva penawaran ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sudah belum? Sepertinya sih sudah. Oke. Berarti pembahasannya sampai penawaran waktu itu ya. Ini udah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke. Berarti sampai sini ya pekan lalu. 2 pekan lalu. Semoga penjelasan yang sebelumnya itu masih diingat ya, atau ada yang mengena lah pada teman-teman semua. Oke, kita masuk ke harga keseimbangan. Harga
keseimbangan ini atau biasanya dikenal sebagai harga pasar atau istilah ilmiahnya equilibrium. Jadi, harga keseimbangan itu adalah, halo, Mbak Muti bisa dengar saya? Jelas kan suara saya? Selain Mbak Muti bisa dengar suara saya? Oke, saya lanjut. Harga keseimbangan atau harga pasar atau istilahnya equilibrium adalah harga yang menggambarkan keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi harga barang yang kita inginkan matching sama harga yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Biasanya kan di dalam suatu perdagangan ada namanya permintaan pelanggan. Jadi pelanggan itu atau pembeli atau biasa dikenal konsumen sudah memiliki patokan harga untuk barang yang diinginkan. Pun juga sebaliknya untuk produsen atau kata lainnya adalah penjual juga memiliki harga tersendiri untuk menjual barangnya. Nah, kemudian biasanya kan di sisi penjual pasti ingin menjual harga barangnya setinggi-tingginya atau mendapatkan profit lah. Nah, sedangkan pembeli itu ingin mendapatkan barang dengan harga yang murah, kalau bisa paling murah gitu. Jadi untuk mematch atau untuk solusi ini menghilangkan gap antara harga penawaran penjual dengan harga permintaan pembeli, maka terbentuklah harga keseimbangan ini, yaitu harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Malam Mbak Bintang. Tumben ya Mbak Bintang belakangan. Oke. Jadi kesepakatan antara penjual dan pembeli menghasilkan harga yang seimbang atau harga pasar. Kemudian proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, proses terbentuknya harga keseimbangan ini dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hukum permintaan dan penawaran ini sangat berlaku. Pertama, hukum permintaan menyatakan bahwa permintaan cenderung akan bertambah apabila harga berangsur turun. Kemudian berbeda halnya dengan hukum penawaran. Penawaran menyatakan bahwa penawaran cenderung akan bertambah jika harganya naik. Jadi berbanding terbalik gitu ya. Nah, untuk menemukan atau mencari jalan tengah dari permintaan dan penawaran ini, maka terjadilah interaksi antara penjual dan pembeli. Biasanya hal ini terjadi di pasar persaingan sempurna. Jadi pembentukan harganya itu tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, di dalam pada slide-nya ini kita bisa lihat ada tabel-tabel skala
permintaan dan penawaran sepatu. Kita lihat di sini. Ketika harga satuannya 10.000, permintaannya 100, sedangkan penawarannya 700. Ini menandakan bahwa harganya tinggi sehingga penawaran atau penjual cenderung meningkatkan penawarannya, sehingga di sini kuantitas penawaran lebih besar dibanding permintaan. Jadi sifat interaksinya menjadi kelebihan. Ada kelebihan sini. Kemudian ketika harganya 9.000, permintaan justru naik sedangkan penawaran turun gitu. Sifat interaksinya itu penawaran. Kemudian dengan harga 8.000 terjadi permintaan dan penawaran yang sama. Berarti sifatnya adalah keseimbangan. Halo? Nah, kemudian di harga selanjutnya 7.000 dan 6.000 ini permintaan lebih besar dibanding penawaran, sehingga terjadi kelebihan permintaan. Kita bisa lihat dalam kurva ini ya. Halo? Suara saya udah kedengaran nggak? Sempat tadi koneksinya terputus soalnya. Oh gitu. Sekarang baru kedengaran ya? Malam Mbak Ari. Berdiri di depan kelas kata teman-temannya. Oke, saya ulang ya. Di sini ada tabel skala permintaan dan penawaran sepatu. Ada varian harga dari range 6.000 sampai 10.000. Nah, di sini juga ada varian permintaan dan penawaran. Ketika harganya 10.000, permintaannya lebih besar, lebih kecil dibanding penawaran, sehingga ini menggambarkan ada terjadi kelebihan penawaran. Kemudian ketika harganya turun menjadi 9.000, permintaan itu lebih besar dibanding penawaran, sehingga ada kelebihan permintaan. Ketika 8.000, permintaan dan penawaran sama nilainya, maka ini menciptakan keseimbangan. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat penggambarannya di grafik ini ya, menandakan bahwa yang segitiga ini ke atas menggambarkan kelebihan penawaran. Kemudian yang di bawah, segitiga yang di bawah ini menggambarkan kelebihan penawaran. Sedangkan titik temunya itu adalah menggambarkan keseimbangan atau harga keseimbangan dan harga pasar. Jadi ketika sama-sama permintaannya 300 dan penawaran pun 300, terciptalah harga keseimbangan. Seperti itu. Nah, terjadinya keseimbangan ini disebutlah atau dikenal dengan equilibrium price. Malam Mbak Desi. Kemudian ada namanya golongan pembeli dan penjual.
Di sini kita akan mengenal golongan pembeli dan penjual. Ada tiga sub ya, tiga sub. Pembeli dan penjual pun dikenal istilahnya supermarginal, marginal, dan submarginal. Biasanya yang kita temui di pasar adalah kondisinya seperti ini. Setiap pembeli memiliki pilihan atau subjektivitas dalam memilih atau membeli suatu barang. Nah, ketika misalnya produsen menghasilkan suatu barang yang nilai barangnya itu atau nilai produksinya itu cenderung besar, atau production cost-nya, biaya produksinya itu cenderung besar, maka bisa saja harga barang tersebut susah laku di pasaran secara umumnya. Tetapi di satu sisi sebenarnya ada sekelompok golongan pembeli yang mampu mengikuti harga yang terjadi gitu, harga yang terjadi di pasaran atau harga yang ditawarkan si produsennya itu. Pertama, ditinjau dari daya beli. Jadi ditinjau dari sisi pembeli ini ya. Yang golongan supermarginal itu, pembeli yang supermarginal yaitu pembeli yang daya belinya di atas harga pasar. Jadi ketika misalnya produsen menjual di atas harga pasar, maka kelompok pembeli supermarginal itu masih bisa menjangkau atau masih bisa membeli barang tersebut. Nah, biasanya perbedaan harga pasar dan harga yang didapatkan nantinya itu, pembeli akan mendapat premi konsumen. Ya, mangga Mbak Alfian. Kemudian pembeli marginal atau batas. Nah, pembeli marginal ini adalah pembeli yang daya belinya sama dengan harga pasar. Jadi mentoknya dia bisa beli itu ya seharga pasar. Kalau di atas harga pasar dia tidak bisa membelinya. Kemudian golongan ketiga dari sisi pembeli yaitu pembeli submarginal, di mana pembeli yang daya belinya ini adalah di bawah harga pasar. Anggaplah kalau misalnya kita lihat di ini ya, kasta sosial gitu, ada masyarakat menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas, seperti itu. Kemudian dari sisi penjual, istilah supermarginal, marginal, dan submarginal ini juga dikenal. Nah, kalau di sisi penjual supermarginal adalah penjual yang mampu menentukan harga, yang mampu ya, kata kuncinya yang mampu menentukan harga jual di bawah harga pasar. Jadi ketika misalnya si penjual menghasilkan suatu produk dan disepakati bahwa harga pasarnya sekian, penjual yang bisa mematok harga di bawah harga pasar digolongkan sebagai penjual supermarginal. Nah, biasanya penjual supermarginal ini mendapatkan premi produsen. Yang tadinya di golongan pembeli supermarginal mendapatkan premi konsumen, penjualnya dapat premi produsen. Kemudian penjual marginal.
yaitu sama tadi ya. Marginal artinya sama dengan harga pasar, yaitu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya sama dengan harga pasar. Submarginal maksudnya di sini adalah penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya di atas harga pasar. Nah, yang tadi saya sebutkan di golongan supermarginal ini ada istilahnya premi konsumen untuk pembeli dan premi produsen untuk penjual. Apa maksudnya? Premi produsen di sini maksudnya adalah keuntungan yang diterima produsen karena harga subjektifnya lebih rendah dari harga pasar. Kemudian premi konsumen maksudnya adalah keuntungan yang diterima konsumen karena harga subjektifnya lebih tinggi dari harga pasar. Kita bisa lihat dalam kurva seperti ini. ABE menggambarkan premi produsen dan BCE menggambarkan premi konsumen. Kita lihat di sini A-nya itu berupa price ya. Nah, kemudian yang X-nya ini adalah quantity. Ini adalah garis untuk demand atau permintaan, sedangkan yang ini adalah supply atau penawaran. Nah, ketika untuk menggambarkan premi konsumen dan produsen ini, ketika misalnya harga pasarnya di bawah premi produsen kan keuntungan, premi berarti keuntungan yang diterima produsen karena harganya lebih rendah dari harga keseimbangan. Jadi di sini letak harga E-nya itu adalah equilibrium price atau harga keseimbangan. Letak dari premi produsen adalah di bawah sini karena harganya itu di bawah harga keseimbangan. Kemudian yang CEB ini menunjukkan premi konsumen karena konsumen memiliki harga subjektifnya itu lebih tinggi dari harga pasarnya atau harga keseimbangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa tidur semua nih? Halo, tes. Ada. Mbak Dewi mau? Nggak ada. Jadi ini maksudnya nggak ada pertanyaan mengerti apa nggak mengerti sama sekali. Saya jelasin.
tengah. Letak yang tidak dimengertinya apa nih? Gitu ya. Oke deh. Nggak ada pertanyaan, saya lanjut kok gitu ya. Perubahan harga keseimbangan. Perubahan. Ketika diawali dengan kata perubahan berarti jika penawaran dan permintaan berubah, maka harga keseimbangan, patokan harga keseimbangannya pun berubah. Nah, di sini ada ada dua sisi nih. Teman-teman bisa lihat di slide. Ada dua kurva yang menggambarkan perubahan harga keseimbangan. Jadi yang kurva pertama itu menunjukkan jika misalnya penawaran tetap di sini. Kemudian yang kurva di bawahnya ini menunjukkan ketika permintaan tetap. Apa yang terjadi atau posisi dari harga keseimbangan berubah kemana. Jadi jika penawarannya tetap, bisa dilihat di sini ya, di kurvanya, kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga dan jumlah keseimbangan serta kurva permintaan bergeser ke kanan. Kita ketahui di dalam hukum permintaan ya, ada yang tahu hukum permintaan itu kurvanya bergeser kemana? Simpelnya gini, kalau misalnya permintaan itu kan konsep permintaan itu adalah pembeli semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan gitu ya. Jadi ketika misalnya bergeser permintaannya bertambah, maka kecenderungan kurvanya itu bergeser kemana? Halo? Iya, ke kanan ya Mbak Dewi. Jadi karena misalnya permintaan itu, ingat patokannya hukum permintaan, semakin kecil price-nya, semakin tinggi permintaan. Jadi ketika price-nya mengecil, maka bergesernya ke kanan karena kuantitasnya lebih bertambah gitu kan, semakin banyak orderannya. Jadi di dalam perubahan harga keseimbangan pun berlaku di sini. Kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga dan jumlah keseimbangan serta kurva permintaan bergeser ke kanan. Sesuai dengan hukum permintaan. Kita lihat dari price pertama ke price ke-1 menunjukkan price-nya naik. Price pertama ke price kedua. Price pertama ke price kedua menunjukkan harganya turun. Apa yang terjadi?
permintaannya juga bergeser ke kanan ya. Ya, demand-nya bergeser ke kanan. Kemudian yang kedua, penurunan permintaan menyebabkan penurunan harga dan jumlah keseimbangan serta kurva permintaan bergeser ke kiri. Oh, sorry. Jadi di sini patokannya price. Ketika misalnya harganya berkurang, hubungannya dengan permintaan yaitu harga naik, kenaikan permintaan, demand-nya ya, demand-nya naik. Ketika demand-nya naik dari D ke D1 menyebabkan kenaikan harga dan jumlah keseimbangan serta kurva permintaan bergeser ke kanan. Ya, jadi dari permintaan naik ke permintaan D1 menyebabkan price-nya juga naik. Price-nya naik, harga keseimbangannya pun bergesernya ke kanan gitu. Kemudian ketika permintaan turun, harga pun turun. Permintaan turun, harga turun, menyebabkan kurva keseimbangannya, kurva permintaannya bergeser ke kiri. Jadi turun. Maksudnya di sini gini nih ilustrasinya. Ketika banyak orang yang mengorder, adalah suatu tren yang terjadi di pasar misalnya. Sekarang mungkin lagi tren apa ya kira-kira yang mau kasih contoh nih. Misalnya tren jilbab. Tren jilbab sekarang ini kan lagi laku-lakunya. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk membeli jilbab yang dengan segala macam model. Taruhlah misalnya kita satu patokan model jilbab gitu. Yang sekarang lagi ngehits. Ngehits berarti menandakan bahwa banyak permintaan terhadap jenis jilbab ini. Nah, jilbab banyak permintaan, otomatis banyak orang yang berlomba-lomba untuk menaikkan harga barangnya karena ya karena lagi ngehits, apa salahnya harganya dinaikkan, dan orang yang mau membelinya pun ya tidak apa-apa dengan harga itu karena lagi ngehits, wajar lah untuk barang tersebut. Nah, kemudian ketika pasarannya sudah turun, sudah jatuhlah di pasaran, model tersebut jatuh, jilbab model tertentu sudah jatuh di pasaran, tidak ada lagi atau permintaannya pun berkurang untuk jilbab itu. Apa yang terjadi? Price-nya pun berkurang karena sudah tidak ada lagi orang yang ingin, ceritanya udah nggak ngehits, jadi diobral lah ceritanya. Makanya kurvanya atau ketika demand-nya permintaan berkurang, price-nya menjadi berkurang karena nggak laku lah ceritanya, jadi banting harga. Makanya titik keseimbangannya pun atau harga keseimbangannya pun bergeser ke kiri.
Seperti itu. Kemudian di sisi permintaan tetap ya, kita anggap permintaan tetap. Apa yang terjadi? Pertama itu, kenaikan penawaran menyebabkan penurunan harga dan kenaikan jumlah keseimbangan. Kurva penawaran bergeser ke kanan. Kita lihat di sini berarti yang bergeser-geser ini penawaran ya, supply karena di sini permintaannya dianggap tetap. Nah, pertama itu kita lihat S-nya, penawaran suatu barangnya di titik ini, di tengah. Ketika penawaran naik, jadi S1 ke S1, price-nya turun, jadi P ke P1. Bergesernya ke arah mana? Ke arah kanan. Sini ya, S1. Kemudian penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga dan penurunan jumlah keseimbangan. Kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, ketika misalnya terjadi penurunan penawaran, price-nya naik, terciptalah bergeser ke kiri. Ini dari sisi penjual ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika misalnya barang baru yang lagi ngehits, penjual berlomba-lomba menaikkan penawarannya, memproduksi dengan kuantitas yang ditingkatkan. Kemudian price-nya juga ditingkatkan pula karena dia memanfaatkan momen dimana ini lagi laku-lakunya. Maka price-nya maksud saya kuantitasnya bertambah, maka harga yang ditawarkan itu berkurang karena kuantitasnya dibanyakin, sehingga untuk supaya barangnya laku harganya dikurangi gitu. Nah, ketika penawarannya berkurang, jadi kuantitas produksinya berkurang, maka terjadi kelangkaan ya, kelangkaan terhadap barang tersebut. Maka di sini harganya naik, harga penawarannya juga naik, dan harga keseimbangannya pun naik karena
harga penawarannya itu naik. Jadi pembeli susah untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi ada kelangkaan. Makanya di sini ada momen di mana harga penawaran yang ditawarkan pun naik. Oke, waalaikumsalam Mbak Afu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya ribet tadi ini ngejelasin. Atau kurang paham? Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kadang suaranya hilang ya. Yang kurang pahamnya di mana, Mbak Erni? Atau ada yang minta diulang gitu? Wah, ribet juga nih kalau semuanya. Kurva penawaran ribet ya. Iya. Jadi perubahan harga keseimbangan itu gini deh. Kan kita sepakati bahwa harga keseimbangan itu harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli. Jadi di mana titik temu antara kemauan pembeli dan kemauan penjual. Jadi ketika berubah, maka hal tersebut dipengaruhi dengan permintaan dan penawaran yang bergerak. Entah itu bergeraknya berkurang atau bertambah, seperti itu. Sebelumnya kan kita pahami bahwa di dalam perubahan permintaan itu ketika misalnya semakin tinggi permintaan berarti perubahannya atau kurvanya bergeser ke kanan. Maksudnya di situ adalah jadi quantity yang dimintanya kan permintaannya bertambah gitu. Jadi efeknya bergeser ke kanan. Karena semakin banyak yang diminta. Tapi kalau misalnya permintaannya menurun, kurvanya bergerak ke arah kiri. Sebaliknya di penawaran, ketika penawaran kan semakin tinggi price, semakin banyak yang ditawarkan kan. Semakin rendah price, semakin sedikit yang ditawarkan. Jadi pergeserannya semakin
uh, price dan kuantitas itu berbanding lurus ya. Pergeserannya pun dari atas ke bawah. Makanya lihat ya bentuk dari skema ini. Jadi penawaran tetap di sini adalah permintaan yang bergerak-gerak. Permintaan itu begini kurvanya. Price dan quantity itu berbanding terbalik. Kemudian ketika permintaan tetap berarti yang bergeser adalah penawaran. Penawaran itu price dan quantity itu berbanding lurus, maka pergerakannya seperti ini. Jadi ketika penawaran turun, ketika permintaan tetap, yang terjadi di harga keseimbangan adalah permintaan tetap, maka terjadi kenaikan penawaran yang menyebabkan penurunan harga dan kenaikan jumlah keseimbangan. Kita lihat kenaikan penawaran. Dari sini, kenaikan penawaran menunjukkan penurunan harga. Titik equilibriumnya juga berpindah gitu atau bergeser dari E ke E1 yang menunjukkan semakin atau bergeser ke kanan. Menunjukkan di sini titik equilibriumnya lebih tinggi dibanding E2. Kemudian ketika misalnya permintaannya tetap, apa yang ketika terjadi penurunan penawaran dari Q ke Q2, yang terjadi adalah kenaikan harga. Semakin ke kiri kan semakin ini ya, penawarannya kurang, price-nya bertambah, maka titik equilibriumnya juga bergeser ke atas atau ke kiri, menyebabkan penurunan jumlah keseimbangan. Oke, sedangkan di penawaran tetap yang Mbak Dewi tanyakan adalah, kita ulangi, penawaran tetap. Ketika penawaran tetap, yang pertama yang bisa terjadi adalah ketika naiknya permintaan menyebabkan kenaikan harga dan jumlah keseimbangan. Jadi dari Q ke Q1 permintaan naik kan? Permintaan naik menyebabkan naiknya harga. Ini sebaliknya yang terjadi di permintaan tetap, naiknya harga. E-nya berubah dari E ke E1 yang menandakan
harga keseimbangannya bergeser ke kanan, yang E-nya itu naik. Kemudian sebaliknya ketika permintaan turun, terjadi penurunan harga. Fokusnya Q berpindah ke Q2, menyebabkan Q berpindah ke Q2, menyebabkan price-nya berkurang dari P ke P2. Apa yang terjadi? Titik equilibriumnya juga berpindah dari ke bawah ya, atau ke kiri gitu, menyebabkan jumlah equilibriumnya berkurang juga. Seperti itu. Jadi ini ada kebalikan terjadi. Gimana teman-teman? Masih belum paham ya? Sedikit paham. Iya ya. Jadi yaitu tadi perubahan harga keseimbangan. Agak ribet ya, tapi gini aja, simpelnya begini. Harga keseimbangan kan titik temu permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalnya permintaan dan penawaran pun berubah, maka titik keseimbangan pun berubah mengikuti arah arah permintaan dan penawaran, arah perubahan permintaan dan penawaran tersebut. Di sini diilustrasikan untuk memudahkan. Sebenarnya yang terjadi di pasar bisa juga penawaran dan permintaan itu bergerak bersamaan gitu. Jadi penawarannya tidak tetap, permintaannya pun tidak tetap, bisa bergeser. Di sini ilustrasinya untuk memudahkan. Jadi abaikan dululah penawaran. Ketika misalnya permintaan naik, yang terjadi adalah price-nya naik. Ternyata price-nya naik. E-nya atau harga keseimbangannya juga naik. Kenapa? Kok ini kalau dipikir-pikir bertentangan ya dengan hukum permintaan. Biasanya kan kalau di hukum permintaan itu permintaan naik, price-nya itu turun, gitu kan? Kenapa di sini naik? Karena ini fungsinya atau gabungan dari penawaran juga. Penjual
ingin memanfaatkan peluang ketika misalnya permintaan naik. Jadi price-nya juga, makanya price-nya berubah di sini menjadi naik juga. Price-nya berubah dari P ke P1 yang menandakan price P1 itu lebih besar dari P. Makanya titik keseimbangannya pun berubah gitu. Bisa jadi ketika misalnya price-nya permintaan naik dengan harga tertentu, penjual sebenarnya juga mematok harga lebih dari P1 ini sebenarnya. Tapi karena adanya titik temu yang namanya harga keseimbangan, maka price yang naik itu ya sebesar P1. Hasil rundingan lah antara penjual dan pembeli seperti itu. Tapi memang di nyatanya ketika misalnya permintaan naik, cenderung price juga naik. Sebaliknya ketika misalnya permintaan turun, cenderung price-nya turun karena mungkin dari sisi penjual mikirnya, oh ini udah nggak laku lagi kayaknya gitu, udah lewat trennya, jadi ceritanya obral gitu. Gitu. Untuk penawaran, paham? Atau lebih jelas dari yang tadi? Saya agak ribet nih jelasinnya nih. Ya, di diskon. Ya, yang kita lihat ya, istilahnya gitulah kalau di pasaran ya. Tiba-tiba dulu lagi booming-boomingnya apa gitu. Banyak permintaan seperti misalnya permintaan elektronik ya, iPhone. Taruhlah iPhone. Ketika misalnya seri terbaru dari handphone atau seri terbaru dari iPhone itu keluar, harga pasarnya itu kan misalnya anggaplah 10 juta. Permintaan banyak nih. Permintaan banyak. Naik gitu. Banyak orang yang ingin memiliki barang tersebut. Kemudian dari sisi penjual, karena banyaknya permintaan dengan harga segitu bisa dimanfaatkan nih, price-nya dinaikkan, naik ya nggak apa-apa karena lagi banyak permintaan gitu, dan orang pun mau menempuh apapun untuk mendapatkan barang tersebut. Kemudian sebulan atau 2 bulan berikutnya keluarlah seri terbaru. Apa yang terjadi dengan seri sebelumnya? Seri sebelumnya berarti udah nggak, atau turun lah pasarannya di ini ya. Turun pasarannya berarti permintaannya menurun. Apa yang terjadi? Yang tadinya kita bisa memiliki harga itu dengan harga 10 juta, bisa saja harganya sekarang itu bisa di bawah 10 juta atau tetap 10 juta. Patokannya yang mungkin di harga barang yang keluar lagi gitu, new produknya. Seperti itu. Nah, iya benar kata Mbak Sumarni. Iya, ya benar sekali. Nggak usah jauh-jauh ya ngasih contoh. Contoh dari Mbak Sumarni ini cocok. Nah, ketika misalnya musim-musim nih, di sini ada 4 musim. Sekarang kan musim panas. Musim-musimnya orang lagi menutup aurat gitu. Jadi celana pendek, hot pants itu nggak laku. Apa yang terjadi, daripada stoknya banyak gitu kan, mau mengganti stok baru dengan jenis-jenis baju atau pakaian khusus untuk season ini, season winter, maka
season sebelumnya baju-baju summer itu ya banting harga. Jadi karena udah nggak ada yang minat, daripada memenuhi gudang mending dijual murah aja, makanya di diskon seperti itu. Di penawaran. Kemudian di permintaan, kita lihat di sini dari Q ke Q1. Penawarannya ketika permintaan tetap, abaikan permintaan. Jadi kita mainnya ke penawaran. Q ke Q1 berarti menandakan apa? Penawarannya bertambah. Penawaran bertambah, kok price-nya kok berkurang? Dari P ke P1 ya, kita lihat di sini. Penawaran awal Q di sini Q. Kemudian bergeser ke Q1, berarti ini menunjukkan bergesernya ke kanan, berarti penawarannya bertambah. Tapi kok price-nya berkurang? Biasanya kalau penawaran bertambah, di hukum penawaran bertambah, price-nya naik. Kenapa di sini berbeda? Karena gini, penjual atau produsen menaikkan kapasitas produksinya, misalnya produsen menaikkan kapasitas produksinya sehingga banyak barang yang bisa dihasilkan. Untuk menjaga untuk istilahnya supaya barang tersebut laku atau enggak balik modal lah istilahnya ya, maka price yang tadinya P turun menjadi P1 gitu. Jadi harganya itu turun karena banyak nih di pasaran, gampang kita dapat, dan makanya price-nya turun untuk supaya barang tersebut laku terjual. Kemudian ketika penawarannya menurun dari pergeseran Q ke Q2, apa yang terjadi? Oh, ternyata price-nya bertambah dari P ke P2 dan titik E-nya juga bergeser ke kiri ya, bergeser ke kiri. Apa maksudnya? Mungkin ada barang tertentu yang sudah susah untuk diproduksi, sudah langka untuk ditemukan, maka price-nya pun bertambah. Jadi si produsen ini berani menjual dengan harga tinggi karena menurutnya dia pembeli bakalan pasti membeli barang itu gitu karena langka, seperti itu. Contohnya apa ya? Teman-teman ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apa ya?
Harga barang naik saat Lebaran karena banyak yang membutuhkan. Oh iya, ya benar. Mungkin ayam enggak ya. Lebih ke misalnya waktu itu zamannya kurban. Ketika misalnya eh, zaman kurban, itu eh, harga hewan kurban kan banyak orang yang ingin berkurban. Kemudian mungkin kapasitas produksinya atau kapasitas hewan kurbannya tuh kurang gitu, stoknya lagi kurang, mungkin karena akibat misalnya supply daging yang kurang atau terjadi kelangkaan daging atau apa, atau misalnya pada masa itu terjadi seperti apa ya, penyakit lah, ada wabah penyakit yang menyerang hewan ternak, jadi mengganggu produksi atau mengganggu peternakan, sehingga yang ditawarkan berkurang. Akibatnya karena banyak yang meminta, permintaannya tetap gitu ya, jadi tetap sedangkan penawarannya turun, mengakibatkan ya price-nya naik seperti itu. Iya, benar sekali. Benar, contoh dari Mbak Sumarni, Cianas, itu. Oke, insya Allah jelas ya. Kalau gitu saya mau ini, kita ke contoh soal. Ini penghujung harga cabai. Wah, iya benar. Apa-apa mah kalau musim lebaran naik gitu ya harganya. Oh, boleh catat. Oke, oke. Mana ya tadi? Kok hilang? Wah, contoh soalnya belum ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita mencoba membahas contoh soalnya, diskusi contoh soal ya sama-sama. Latihannya.
Oh, nggak ada gambarnya. Oh, Mbak Wina nggak ada gambarnya ya? Jaringan mungkin, Mbak. Cek yang ini. Slide saya nggak kelihatan. Malah Mbak Wina. Nggak ada gambarnya ya. Ini sebenarnya lagi loading sih. Aduh. Nggak jodoh nih kita ngasih contoh soal ya. Iya, lagi nggak bersahabat ini. Sebenarnya saya ingin Oke, sambil ngupload ini. Sebenarnya saya ingin memberikan contoh soal atau kita sama-sama latihan soal, tapi berhubung ininya ke download ulang deh. Gak tahu kenapa tadi saya baru mau, tadi itu saya ingin mengupload modulnya, yang PPT-nya justru malah menghilang. Oke, berarti mungkin pekan depan insya Allah kita bahas latihan soal tentang bab ini ya, bab hukum permintaan dan penawaran. Berhubung karena waktunya juga tinggal 2 menit, nunggu ini mungkin sudah ini nggak nutut waktunya gitu. Kita lanjutkan pekan depan saja ya. Oh, sinyal saya redup. Iya, di sini gambarnya sih loading, berarti re-upload ininya kayaknya, materinya. Sinyal sih hijau, cuman ya ini nggak tahu kenapa nih. Oke deh, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Waktunya tinggal semenit. Mungkin saya tutup aja pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah pekan depan kita akan membahas latihan soal untuk bab ini, dan saya harapkan teman-teman sudah mengumpulkan semua UTS-nya, UTS ekonomi dan juga UTS bahasa Indonesia, sehingga pekan depan kita bisa membahas bersama-sama soal UTS-nya gitu ya. Mbak Wina boleh nyusul, nanti saya jelasin. Maafkan kekurangan saya pada malam hari ini, dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.